Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini kita melanjutkan rapat terbatas bidang pemberdayaan masyarakat. Salah satu poin penting adalah mengatasi penanggulangan kemiskinan dengan cara memutus mata rantai kemiskinan melalui dua skema strategi. Yang pertama, pendidikan. Yang paling konkret, sekolah rakyat dengan berbagai perkembangan. Yang berikutnya bersama Pak Menko PMK mengkonsolidir pendidikan menjadi bagian integral mengatasi pengangguran dan mengatasi tantangan dunia kerja di masa yang akan datang. Yang kedua, strategi memutus mata rantai kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat. Dua strategi ini kita implementasikan pada beberapa hal. Yang pertama, akan diperbanyak pelatihan vokasi untuk mendorong para alumni SMA dan SMK untuk bisa lebih cepat terserap di dalam dunia kerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita akan melibatkan balai-balai pelatihan negeri, pemerintah punya, maupun balai-balai latihan kerja swasta untuk bisa terserap dengan kebutuhan pasar kerja. Yang kedua, perintah Presiden untuk melakukan revitalisasi sekolah vokasi, di mana kurikulum pendidikan dan juga pengelolaan pendidikan berorientasi kepada persiapan menghadapi serapan lapangan kerja dan dunia kerja. Yang kedua, bahkan Presiden memerintahkan kita untuk tidak segan-segan melakukan investasi melalui anggaran negara di dalam meningkatkan kapasitas skill vokasi para anak didik kita dan lulusan-lulusan pendidikan formal kita. Termasuk Pak Presiden minta supaya selain bahasa Indonesia, bahasa asing, Inggris, Arab menjadi salah satu kewajiban bagi sekolah-sekolah untuk menerapkan. Nanti lebih detail Pak Menko PM. Sekaligus kita akan bekerja sungguh-sungguh dimensi pemberdayaan di dalam menanggulangi kemiskinan dalam berbagai program-program kita. Selanjutnya Pak Menko PMK, silakan. Terima kasih Pak Menko Penmas. Jadi Pak Presiden sebagai bagian dari rangkaian ratas untuk pengentasan kemiskinan yang ditugaskan kepada kami adalah memperkuat untuk sektor pendidikan. Jadi di sektor pendidikan ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menko Penmas, bahwa pendidikan vokasional yang kebetulan Menko PMK sebagai Ketua Dewan Pengarah akan menjadi prioritas utama di sektor ini. Jadi bagaimana kita mematchingkan antara supply side di sektor pendidikan dengan demand side di sektor tenaga kerja. Baik itu tenaga kerja di dalam negeri maupun tenaga kerja di luar negeri. Jadi ini mempersiapkan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, baik di level bawah maupun level yang teknologi tinggi, serta juga untuk pekerja migran ya, Pak Menko PMK. Jadi itu yang diperintahkan pada Pak Presiden, makanya tadi disampaikan termasuk adalah bagian dari penyiapan kemampuan berbahasa, mengenal budaya, selain kemampuan teknis. Dan ini dilakukan secara sinergis, melibatkan banyak sekali kementerian, karena ini bukan berbicara dari supply side di sektor pendidikan, tapi juga demand side di sektor tenaga kerja. Itu penugasan yang paling utama tadi, bagian dari pengentasan kemiskinan. Yang kedua adalah tadi Pak Presiden juga perintahkan untuk mulai memikirkan sekolah terintegrasi, di mana sekolah-sekolah yang kalau sekolah rakyat yang dikawal oleh Menteri Sosial dan Menko Penmas adalah untuk Desil 1 dan Desil 2, kemudian ada sekolah unggul Garuda, kemudian yang tengah-tengah ini diperkirakan akan menampung dari anak-anak dari keluarga Desil 3, 4, 5, dan 6 adalah sekolah, namanya masih belum dipastikan, tapi kami diperintahkan untuk memikirkan lebih dalam, mungkin semacam sekolah terintegrasi di tiap kecamatan
Ada SD, ada SMP, ada SMA, ada SMK dengan fasilitas yang lengkap, fasilitas laboratorium, olahraga, Bengkel. begitu, bengkel ya untuk vokasional dan seterusnya. Jadi bukan hanya tentang sains, teknologi, engineering, tapi juga matematika, tetapi juga Pak Presiden menambahkan art and sport gitu. Oleh karena itu tadi kita sampaikan STEM, beliau menyampaikan STEAM gitu. Jadi sains, teknologi, engineering, art, dan juga math dan sport gitu. Jadi itu yang ditugaskan kepada kami untuk menyiapkan. Tentu saja ini butuh kajian yang lebih mendalam. Sudah mulai dielaborasi oleh Kemendikbudristek. Saya kira itu hal penting. Ini adalah rangkaian dari ratas mengenai pengatasan kemiskinan. Terima kasih. Sekolah terintegrasi itu jadi berbeda dengan yang sudah diluncurkan. Ya, itu kan nantinya ada dua. Satu adalah utamanya adalah mengkonversi dari sekolah yang ada. Seperti skema yang ada di Sekolah Unggul Garuda. Di Sekolah Unggul Garuda tidak semuanya baru, ada sebagian yang merupakan transformasi dari sekolah existing. Demikian juga yang terintegrasi. Tapi ini terlalu dini karena kita baru saja mulai penugasan untuk memikirkan mengenai hal ini. Ya, terima kasih. Ya, itu nanti kita tindak lanjut di Dikdasmen. Gus. Kemarin soal pembagian tanah untuk petani desil 1 dan 2 itu mulai kapan, terus berapa hektar, dan juga itu mekanismenya tanah sitaan negara atau bagaimana tuh? Nah, ini segera ditindaklanjuti dengan rapat tingkat menteri, semua kementerian yang terkait, dan akan segera ditemukan formulasinya secepatnya. Itu berarti dibarengi juga dengan koordinasi sama ATR BPN, mungkin dengan reformasi. Tentu saja. Intinya Presiden memerintahkan alat produksi untuk para pekerja pertanian yang tidak memiliki tanah. Nah, mekanismenya nanti sedang kita matangkan lagi. Apakah mengadopsi yang sudah dilakukan di China dan Vietnam? Inspirasinya, tapi kira-kira sistem yang dibangun terintegrasi. Programnya akan jalan kapan? Tergantung nanti, kita akan Awalnya berapa provinsi? tunggu saja, belum lagi dibahas dulu. Ditargetkan nggak waktunya? Oh ya, secepatnya. Ya, makasih ya.